Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas yaitu 7 komponen dasar elektronika. Alat-alat elektronik setiap hari selalu berdampingan dengan diri kita. Sebagai contoh adalah televisi yang sering kita tonton. Di dalam televisi tersebut terdapat ratusan bahkan ribuan komponen-komponen elektronik, yang mana apabila salah satu di antara komponen-komponen tersebut rusak, televisi tersebut tidak dapat bekerja dengan baik, atau bahkan dapat mati. Baiklah, komponen elektronik yang pertama yang akan kita bahas yaitu resistor. Resistor atau hambatan adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengarus listrik dalam suatu rangkaian elektronik. Resistor ini ada nilainya, yang mana nilainya tertera pada badan pada resistor. Jenis resistor yang pertama yaitu adalah resistor yang nilainya tetap, yaitu bisa kita lihat di gambar seperti ini. Nilai ini tidak akan berubah sesuai dengan kode yang ada di bagian resistor tersebut, baik berupa angka ataupun berupa cincin yang terdapat di badan resistor. Kemudian yang kedua yaitu adalah resistor yang nilainya dapat diatur atau disebut dengan variabel resistor atau potensiometer. Bisa kita lihat di sini, resistor ini nilainya dapat dirubah. Misalkan di sini ada yaitu volume. Knop atau tombol volume di sini ini dapat diputar. Nah, ini adalah hambatan atau resistor yang dapat diubah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya atau disebut dengan LDR, Light Dependent Resistor. Resistor ini sering dipakai sebagai otomatis lampu, yang mana ketika pada malam hari lampu akan menyala karena mendeteksi gelap. Sebaliknya, jika waktu sudah pagi, sudah siang, resistor tersebut akan mendeteksi dan mengakibatkan lampu akan mati. Kemudian yang keempat, yaitu resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Disebut dengan PTC atau Positive Temperature Coefficient atau NTC yaitu Negative Temperature Coefficient. PTC atau NTC ini sering disebut juga dengan nama termistor. Nilai hambatan pada PTC akan tinggi jika suhu naik. Begitu juga sebaliknya, nilai hambatan pada NTC akan tinggi jika suhu turun. PTC dan NTC ini sering dipakai pada alat-alat pendingin ruangan ataupun alat-alat pemanas seperti AC, Magicom, dan lain sebagainya. Komponen elektronika yang kedua yaitu kapasitor. Kapasitor atau kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik untuk sementara waktu. Fungsi-fungsi kapasitor atau kondensator adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner, sebagai perata arus pada rectifier, dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply. Satuan nilai kapasitor adalah farad, diambil dari seorang penemu yang bernama Michael Faraday. Jenis-jenis kapasitor. Yang pertama, kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas. Jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap terdiri dari kapasitor kertas, kapasitor mika, kapasitor polister,
dan kapasitor keramik. Kemudian jenis kapasitor yang kedua, yaitu kapasitor yang nilainya tetap, tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrolit atau elektrolit kondensator, atau biasa yang kita sebut dengan sebutan elko, dan kapasitor tantalum. Kemudian jenis kapasitor yang ketiga, yaitu kapasitor yang nilainya dapat diatur. Kapasitor jenis ini sering disebut juga dengan sebutan variabel kapasitor. Komponen elektronik yang ketiga, yaitu induktor. Induktor atau koil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronik yang berkaitan dengan frekuensi, seperti tuner untuk pesawat radio. Satuan induktansi untuk induktor adalah Henry. Induktor mempunyai dua jenis. Yang pertama, yaitu induktor yang nilainya tetap. Kemudian yang kedua, yaitu induktor yang nilainya dapat diatur, atau sering disebut dengan coil variable. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat di dalam gambar. Demikianlah video dari saya. Untuk komponen elektronika selanjutnya, bisa kalian lihat di bagian kedua dalam video ini. Jika kalian suka dengan video kami, please like, share, dan subscribe.